Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kuasa yang Tuhan Yesus beri melebihi segala kuasa apapun. Di dalam mengemban tugas tanggung jawab melaksanakan amanat atau perintah agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan bagi orang yang belum beriman percaya kepadanya ini, Tuhan Yesus berjanji untuk melengkapi baik kepada para muridnya dulu maupun kita umatnya pada masa kini dan di sini dengan berbagai kuasa dari Tuhan, supaya kita ini mampu mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu seperti kuasa untuk mengusir kuasa roh antikristus, agar banyak umat yang terbuka hatinya untuk beriman percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia ini. Juga kuasa untuk mampu berbicara dengan memakai bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, kuasa untuk tidak terpengaruh bisa ular atau racun, menyembuhkan sakit penyakit. Sesungguhnya dengan adanya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia miliknya ini, tidak perlu untuk kita ragukan lagi bahwa kuasa untuk mengusir setan atau iblis atau kuasa kegelapan itu semua secara pasti telah, sedang, dan akan terus kita miliki, dengan syarat utamanya adalah bahwa kita harus bersungguh-sungguh beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kita tidak boleh ragu-ragu atas kuasa penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Roh Kudus-Nya itu. Marilah sungguh-sungguh untuk kita sadari bahwa kita diberi kuasa untuk mengusir setan, iblis, kuasa yang memang menghuni rumah lama atau rumah tua, bekas orang lain yang kita beli, yang kita tempati. Alamilah juga bahwa kita dimampukan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus yang tak terbandingi itu untuk mengusir kuasa setan, kuasa iblis yang berupa jampi-jampi yang sifatnya mengundang setan atau mengundang iblis, jimat, susuk, ikatan setan, kuasa kegelapan bagi orang yang pernah berdukun, orang yang memakai ilmu yang berkaitan dengan segala bentuk atau simbol dari kuasa kegelapan itu. Bahkan akan mampu menolak kuasa tenung yang ditujukan kepada kita. Sesungguhnya melalui dan di dalam hidup kita ini juga dimampukan untuk bisa dan dapat menyatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dipakai olehnya untuk mengusir kuasa setan, kuasa kegelapan yang sedang menguasai hati, roh, jiwa, dan akal budi seseorang, agar hati, roh, jiwa kita, dan akal budi kita ini terbuka untuk menerima satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Selain daripada itu, kita dapat juga menggunakan kuasa tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya dalam kehidupan kita di tengah keluarga, kita tidak dikuasai oleh iblis atau setan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti pada waktu atau saat terjadi datangnya suatu pertengkaran dalam keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada prinsipnya
Saat kita ikut bertengkar, sesungguhnya kita tidak boleh membiarkan diri kita mau dikuasai oleh setan atau kuasa kegelapan apapun itu untuk merusak kedamaian dan kebahagiaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, percayalah bahwa apabila kita sedang mengalami adanya suatu pertengkaran, maka hendaknya kita harus mau ambil waktu sebentar untuk menenangkan diri. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kita usir setan yang sedang menguasai kita di dalam pertengkaran itu. Pasti pertengkaran akan reda, perbedaan pendapat dapat dipecahkan dalam damai apabila kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, setan pergilah dari diriku dan dari saudaraku yang sedang bertengkar ini. Ada suatu bukti yang begitu nyata di mana kuasa Tuhan Yesus yang telah digunakan oleh Rasul Petrus pada waktu ia menyembuhkan orang lumpuh yang meminta-minta di pintu gerbang rumah ibadah yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 bagian B ini. Rasul Petrus menyatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Berikut ini juga suatu kisah nyata tentang kuasa mengusir setan yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 18 ini. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh kau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini dan seterusnya nanti, supaya kami merasakan juga sangat memahami betul bahwa kuasa yang Tuhan Yesus beri kepada kami umat-Mu ini melebihi segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu biarlah kami sungguh-sungguh mau mengandalkan kuasa-Mu saja ketika kami berhadapan dengan segala sesuatu yang mencoba memisahkan diri kami dengan Engkau, Sang Pencipta dan Pemelihara kami. Untuk itu, terimalah akan harapan dan doa kami ini. Mohon Roh Kudus untuk benar-benar memberi kuasa kepada kami yang tujuannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala aspek diri kami. Kami mau berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.